Silvi, Waalaikumsalam, Bu Nani. bagaimana kabarnya hari ini Bu Silvi? Kabar saya alhamdulillah baik, Bu Nani. Tapi ya sedikit galau. Iya, hari ini cuacanya juga dingin sekali nggih Bu nggih. Sudah Nggih, mulai pastinya. musim mau kemarau ini kelihatannya. Bu Silvi Iya. tadi bilang Bu Silvi galau nggih. Nggih, Bu. Ya makanya kemarin sempat WA saya katanya Bu Silvi itu galau, ingin bercerita dengan saya seperti itu nggih Bu Silvi. Dan Nggih, Bu. ya, dan kebetulan hari ini bisanya kita bertemu ya hari ini nggih Bu. Iya, Kira-kira Bu. Bu Silvi galau karena apa nggih, Bu? Sebenarnya saya itu punya masalah, Ibu, dalam pembelajaran saya. Nah, di kelas saya itu ada satu anak yang dia itu suka sekali usil dengan temannya atau jahil, Bu. Kemudian dia itu suka menjahili temannya, temannya jadi marah lalu bertengkar. Sehingga itu kan bisa menghambat pembelajaran ya, Bu, ya. Selain Oke, itu dia juga tidak fokus dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Begitu, Bu. baik Bu Silvi, sebelum kita melakukan perbincangan, saya Nggih. hanya memastikan saja nggih Bu niki, Iya, kesiapan Bu Silvi, di mana kalau kita bercakap-cakap kan membutuhkan ketenangan, keadaan yang tenang. Di sini Bu Silvi sudah dalam posisi yang tenang, nyaman, jauh dari gangguan ngoten Bu? nggih. Ya. Baik nggih Bu, berarti langsung kita mulai. Tadi Bu Silvi sudah bercerita tentang keadaan anak yang tadi yang apa Bu, yang sering jahil di kelas, tidak Nggih. antusias, tidak fokus dalam pembelajaran. Apakah betul Bu seperti itu? Iya, Bu, betul sekali. Ya. Baik, sebelum kita melakukan percakapan lebih mendalam lagi, saya ingin menanyakan kepada Bu Silvi, tujuan ya, tujuan kita melakukan perbincangan hari ini, Bu Silvi itu kira-kira memiliki tujuan atau harapan apa, Bu? Kalau tujuan saya itu sebenarnya, Bu, saya ingin menemukan solusi, Bu, agar anak tersebut itu tidak jahil lagi dengan temannya dan juga bisa fokus dengan pembelajaran saya. Begitu, Bu. Heeh. Baik Bu Silvi, jadi dari penjelasan Bu Silvi, hari ini kita akan berbincang mengenai solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi sekarang ini nggih, Bu, nggih, betul nggih? Nggih, betul, Bu Nani. Nah, kalau begitu saya ingin mendengarkan cerita lebih detail lagi nggih, Bu, mengenai masalah Ibu Silvi secara mendalam, sekaligus share Nggih. ceritanya nggih, Bu. Oh, nggih, Bu. Jadi begini, Bu, ceritanya. Kemarin itu kan saya mengajar di kelas. Iya, Iya. Nah, anak tersebut pada saat di tengah-tengah pembelajaran atau pembelajaran baru mulai, Bu, baru sebentar berapa menit gitu nggih, anaknya itu sudah mulai apa, usil dengan teman di sebelahnya. Seperti contohnya, pensil temannya itu diambil. Kemudian setelah pensil temannya itu diambil, anaknya itu mencoret-coret buku temannya. Jadi otomatis itu kan temannya marah ya, Bu, ya. iya, Nah, pada saat temannya marah, dia ditegur, dia tidak berhenti di situ saja. Nah, kemudian temannya bilang ke saya, "Bu, ini nakal, Bu, pensil saya diambil." Seperti itu, Bu. Nah, saya tegur dia, berhenti sebentar. Kemudian dia jahil lagi, Bu. Jahil lagi dengan temannya. Seperti contohnya, celana temannya itu ditarik. Ditarik, terus setelah itu, Bu, ya, penghapus temannya itu dipotong-potong, Bu, pakai cutter. Nah, seperti itu. Jadi dia juga tidak memperhatikan pembelajaran yang disampaikan, apa yang saya ajarkan. Dia juga tidak memperhatikan. Nah, jadi setelah itu dia tetap usil dengan temannya,
akhirnya jadi pertengkaran, Bu. Jadi mereka itu bertengkar. Nah, setelah bertengkar tidak ada yang mau disalahkan. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya saya panggil mereka ke kantor, saya ajak bicara. Akhirnya mereka bisa minta maaf lagi. Tetapi anak ini tidak berhenti di situ. Pada pembelajaran setelah istirahat begitu lagi, Bu. Jadi selalu seperti itu. Jadi menurut Bu Nani bagaimana? Ya Bu Silvi, sungguh sangat kompleks sekali ya Bu. Iya, Ya, jadi di sini permasalahan yang tadi sudah Bu Silvi ceritakan ya, saya nggih. ingin bertanya Bu, apakah Bu Silvi sudah mencoba atau pernah menelusuri apa yang membuat anak tersebut itu melakukan perilaku seperti itu sehingga mengganggu fokus dia dalam belajar? Iya, Bu, sudah, Bu. Jadi yang pertama saya lakukan itu saya panggil dia ke kantor, saya tanya, saya ajak diskusi, kenapa dia berperilaku seperti itu. Dia menjawabnya karena bosan dan suntuk, Bu, begitu. Kemudian saya tanya lagi, kan ada beberapa kali juga dia tidak mengerjakan tugas, nggih, Bu, nggih. Jadi saya tanya juga di rumah, kenapa tidak mengerjakan tugas? Nah, seperti itu. Katanya dia lupa, Bu, gitu. Setelah tanya, "Kenapa bisa lupa?" "Karena saya kebanyakan main game," kayak gitu, Bu. Jadi, sudah saya tanya, kalau di dalam kelas dia itu merasa bosan dan suntuk, tidak mengerjakan PR dia itu karena bosan dan tidak senang dengan pembelajaran yang saya gunakan untuk mengajar, seperti itu, Ibu. Ya, baik Bu Silvi. Jadi di sini saya menangkap seperti ini nggih Bu ya. Kita hari Nggih, ini itu berbicara tentang antusias dan fokus murid terhadap tingkat iya, keaktifan mereka di dalam pembelajaran yang Bu Silvi lakukan. Apakah betul Bu Silvi nggih. seperti itu nggih? Iya, betul, Bu Nani. Ya. Kalau dilihat di sini nggih Bu, secara kenyataan yang Bu Silvi hadapi sekarang, antusias, kalau Nggih, tadi kan kita fokusnya ke antusias atau fokus anak dalam mengikuti pembelajaran. Kalau Bu Silvi nggih, lihat dari skala nih Bu, dari skala 1 sampai 10, posisi murid yang dihadapi oleh Bu Silvi ini di angka berapa kira-kira nggih Bu? kalau posisi murid saya ini sebenarnya berada di skalanya itu 6,5, Bu, untuk fokusnya ya, Bu, ya. Ya, Kemudian kalau untuk peningkatannya saya inginnya meningkat dia menjadi 9 atau 10 kalau bisa maksimal, Bu. 9 atau 10 gitu nggih Bu nggih? Iya, soalnya saya inginnya dia itu lebih fokus dengan pembelajaran saya dan dia tidak jahil dengan temannya sehingga temannya tidak marah dan menimbulkan keributan di kelas. Seperti itu, Ibu. Baik Bu. Kalau begitu, kalau tidak ada kalau tidak ada api pasti ada asap ngoten ya Bu, dan sebaliknya nggih. Nggih, Di tidak sini ada kan asap, berarti nggih. ada nggih, di sini kan berarti Iya, ada Bu. sebab musababnya nggih Bu nggih. Nah, di sini Iya, saya ingin betul, bertanya Bu. Bu nggih, kira-kira murid Nggih. Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu itu kira-kira karena apa? Nah, kira-kira itu karena pembelajaran saya itu menurut dia itu membosankan, Bu. Kurang menarik seperti itu. Jadi dia itu cepat sekali merasa suntuk, cepat sekali merasa bosan sehingga dia mengalihkan perhatiannya dengan menjahili temannya. Begitu, Bu. Oh nggih, baik Bu Silvi. Kemudian tadi nggih Bu, dia suntuk, dia bosan, berarti di Iya. sini kira-kira strategi apa yang dipakai Bu Silvi untuk membuat anak-anak itu dalam pembelajaran itu ndak bosan? Kira-kira apa nih Bu? Yang ingin saya coba lakukan itu yang pertama itu membuat keyakinan kelas, Bu. Jadi itu kan penting ya, Bu, ya. Jadi untuk melatih tanggung jawab anak juga dan juga supaya anak-anak itu berlatih dengan mengambil keputusan yang bertanggung jawab itu bagaimana cara menjalankan
tugasnya dia, bagaimana cara bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia pilih, seperti itu, Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat media yang lebih menarik, Bu, ya. Jadi variasinya media itu bukan hanya media itu saja yang dipakai, jadi yang lebih inovatif lagi, seperti itu. Kemudian setelah itu karena dia juga anaknya aktif, suka bergerak nggih, Bu, nggih, sukan jadi saya ingin, apa, menggunakan metode pembelajaran itu yang diintegrasikan dengan game, Bu, seperti permainan, kayak seperti itu. Gitu, Bu Nani. Ya, terima kasih, Bu. Saya lihat dari penjabaran Bu Silvi itu sangat bagus sekali nggih, Bu, nggih, kalau diterapkan di anak. Kemudian Oke. saya ingin itu, Bu, menanyakan lagi. Sejauh ini Bu Silvi itu sudah menggunakan sumber Mhm. belajar apa saja yang sudah Ibu terapkan pada pembelajaran? Iya. Kalau selama ini sumber belajarnya dari buku itu ya, Bu, ya, dari buku tema, karena kelas 6 kan masih menggunakan kurikulum 13 ya, Bu, ya. Ya, Jadi masih menggunakan buku tema dan juga buku pendamping lainnya. Nah, gitu, Bu, ya, Bu. dan juga menggunakan Mmm, medianya yang mungkin kurang asik buat mereka gitu, Bu. oh, nggih. Nggih, Medianya kurang asik untuk mereka, menurut mereka, ngoten nggih, Bu, nggih. nggih, Sekarang saya ingin bertanya nggih. kembali, Bu, tentang pembelajaran yang ingin diciptakan Bu Silvi itu seperti apa sebetulnya? Pembelajaran yang ingin saya ciptakan itu pembelajaran yang menyenangkan, Bu, dan yang membuat siswa itu memperhatikan apa yang saya sampaikan dan paham dengan materi yang disampaikan. Selain itu, mereka juga aktif di dalam pembelajaran. Gitu, Seperti Bu. itu. Ya, Bu, Nggih, rencana yang Ibu Silvi paparkan itu sangat bagus sekali nggih, Bu. Tadi sudah nggih, Bu. menggunakan apa tadi, Bu, kesepakatan kelas, model-model Iya, pembelajaran yang inovatif, seperti itu nggih, Bu, nggih. iya, Kemudian nggih, saya ingin bertanya kembali nggih, Bu. Tadi nggih, rencana-rencana kan sudah Ibu rencanakan, kemudian iya. mau dilakukan Bu Silvi kapan ya rencananya? Kalau rencana saya, mau saya lakukan itu setelah liburan sekolah ini selesai, Bu. Jadi semakin cepat, kalau menurut saya semakin cepat dilakukan juga hasilnya juga akan semakin cepat. Gitu, Bu. Iya, iya, sependapat sekali nggih, Bu. Niat yang Nggih, baik akan lakukan secepatnya, seperti itu nggih. Nah, untuk penerapan nggih. rencana aksi panjenengan yang sudah yang sudah Bu Silvi paparkan, itu kira-kira mau yang direncanakan atau yang diterapkan yang mana dulu, Bu? Tadi kan ada kesepakatan, kemudian ada apa, Bu, model pembelajaran, yang mana dulu yang ingin Ibu Silvi Kalau terapkan? yang ingin saya terapkan itu keyakinan kelas dulu, Bu. Membuat keyakinan kelas dulu. Jadi kalau keyakinan kelas itu sudah terbentuk, baru nanti saya baru membuat model-model pembelajaran dengan media yang lebih bervariasi dan strateginya yang diintegrasikan dengan game itu, Bu. Baik, itu komitmennya Bu Silvi nggih, Bu, membuat keyakinan kelas yang Nggih, pertama kali nggih. dilakukan. Kemudian Nggih. kira-kira siapa saja ya, Bu, yang bisa membantu untuk menerapkan tindakan aksi Bu Silvi besok itu? Yang bisa membantu itu yang jelas yang pertama itu murid nih, Bu, karena keyakinan kelas itu antara guru dan muridnya. Kemudian untuk strateginya untuk membuat apa, media yang lebih inovatif, itu saya bekerja sama dengan rekan sejawat saya atau rekan guru di sekolah. Gitu, Ibu. Ya, baik Bu, rencananya sudah sangat bagus sekali. Oke. Semoga Bu Silvi tetap memegang komitmen yang sudah dibuat nggih, Bu, nggih. Saya yakin Nggih. dengan adanya penerapan tersebut, nanti pembelajaran akan berubah menjadi menyenangkan, anak menjadi fokus kembali, seperti itu. Dari sini, Bu Silvi, setelah kita bercakap-cakap nggih, Bu, nggih, obrolan ini Nggih, kira-kira apa nggih. yang Bu Silvi simpulkan dari percakapan kita hari ini?
Nah, kalau kesimpulan saya yang dari percakapan kita tadi ya, Bu, ya, jadi Iya, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya untuk anak yang tadi sering jahil tadi ya, Bu, ya, dan juga tidak fokus dalam pembelajaran, yaitu dengan cara kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi anak-anak itu biar belajar untuk bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya adalah membuat media yang bervariasi dan inovatif, dan juga kita juga menyediakan sumber belajar yang lebih bervariasi lagi, Bu. Juga strateginya diintegrasikan dengan game atau permainan yang disukai oleh anak-anak. Gitu, Bu. ya. Ya, terima kasih Bu Silvi. Kira-kira masih Iya. ada yang ingin dibicarakan lagi atau tidak nih Bu Silvi? Untuk sementara ini sudah, Bu, sudah itu dulu, Bu. Nanti kalau ada lagi saya hubungi Bu Nani lagi ya. Kita Iya sharing Bu, lagi. ya. Siap Bu nggih, nanti kita Oke, Bu. jadwalkan kembali, kita lihat program yang Ibu rencanakan kira-kira sudah berdampak berapa persen, karena kalau kita melakukan program kan nggak langsung langsung sukses nggih Bu. Kita akan bertemu lagi nggih Oke, Bu, kira-kira 3 minggu atau 2 minggu lagi ya Bu, sesuai waktu oke. luangnya kita, seperti itu. Iya, Bu. Baik Bu Silvi, Terima kasih, Bu Nani. Oke. ya sama-sama, semoga bermanfaat. Iya, Wassalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung kita lanjut nggih, Bu Nani nggih. Untuk Iya, saya jadi coach, ya. iya. Assalamualaikum, Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Silvi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nani? Alhamdulillah baik Bu. Bu Silvi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Saya sedang dalam keadaan sehat walafiat, baik dan selalu ceria, Bu Nani ya. Amin. Oh iya, Bu Nani. Kira-kira Bu Nani kemarin ingin bercerita dengan saya. Nah, kira-kira itu ingin bercerita tentang apa ya, Bu ya? Oh iya Bu Silvi, mohon maaf ini Bu Silvi, saya mengganggu waktunya Bu Iya, Silvi nggih. Saya iya, berterima tidak apa-apa, kasih Bu Nani. iya, sudah mau meluangkan Nggih, waktu untuk memecahkan masalah saya nggih Bu. Ini dibilang nggih, masalah berat nggih, tidak berat, dibilang ringan nggih, tapi saya kepikiran terus gitu Bu. nggih. Masalahnya itu seperti ini Bu, saya introspeksi Iya. sendiri-sendiri nggih Bu. Sekarang Oh, kan nggih, perkembangan Bu. zaman semakin pesat, Iya, teknologi semakin meningkat, apalagi di sini posisi profesi saya adalah sebagai guru, di mana saya di sini dituntut untuk meng-cover anak sesuai dengan mendidik anak, sesuai dengan kodrat zaman, ngoten nggih Bu. Nah, di oh, sini nggih. Bu, ya, di sini masalahnya saya gini, Bu. Saya itu masih kesulitan untuk mengoperasikan teknologi. Seperti kalau sekarang kan banyak nggih, Bu, guru-guru yang Nggih. napa, Bu, menggunakan pembelajaran inovatif. Inovatifnya sekarang kan menggunakan teknologi. Kalau saya juga menerapkan inovatif, Bu, tapi basicnya masih konvensional, gitu. Sedikit cerita nggih, Bu, Silvi niki nggih, Bu. Nggih, nggih, monggo, Bu. Saya itu menerapkan pembelajarannya biar menarik karena tadi nggih, Bu, kekurangan saya nggih, Bu. Iya, Saya itu menggunakan alat peraga yang saya buat sendiri manual, Bu, dengan kertas asturo, iya, pakai spidol, seperti itu, yang saya iya. kemas gimana caranya anak tertarik, seperti itu. Tapi kalau saya Oh, melihat iya. guru lain mencontohkan dengan IT, saya kok rasanya itu kepengen seperti itu, Bu. Itulah yang menjadi penyebab masalah saya, Bu Silvi. Oh, gitu. Jadi, Iya, permasalahannya tadi Bu Nani itu ingin ya memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran seperti itu intinya ya, Bu, ya? betul sekali, Bu Silvi. Iya. Tetapi terkendala dalam penggunaannya gitu nggih, Bu, nggih? Betul. Dalam penggunaannya Bu Nani. Nah, sebelum kita mulai pembicaraan kita, Bu, berdasarkan dengan apa yang Ibu ungkapkan tadi, kira-kira tujuan
Bu Nani atau harapannya itu apa dalam melakukan pembicaraan kita kali ini? Nggih, Bu. Harapan saya setelah adanya percakapan hari ini nggih, Bu, nggih saling diskusi, Nggih. saya itu memiliki semangat atau motivasi untuk dapat menjadi seperti terlahir kembali nggih, Bu, alias saya bisa Nggih, semangat lagi, bisa melakukan apa, Bu, kegiatan saya belajar, terutama belajar nggih. IT, sehingga nanti saya kalau di pembelajaran di kelas itu bisa menyampaikan dengan sarana prasarananya berbasis teknologi, seperti itu, Bu. Iya, jadi harapan Bu Nani itu ingin menggunakan IT untuk melakukan pembelajaran untuk sarana prasarananya ya, Bu, ya? Betul Supaya sekali, lebih bervariasi dan lebih bagus lagi nggih, Bu, nggih? ya. Nah, jadi Bu, sebelum itu saya ingin bertanya pada Bu Nani, untuk mendapatkan solusi atau permasalahan permasalahan ya Bu ya, kurangnya pemanfaatan teknologi ya, pada pembelajaran inovatif, itu untuk menguasai pemakaian teknologi itu kira-kira apa rencana Bu Nani itu? Rencana saya ya, Bu, yang pertama itu saya Iya. ini cerita kendala dulu nggih, Bu. Saya itu Nggih. dulu pernah punya laptop, Bu, tapi karena Iya. kebanyakan nggak pernah dipakai nggih, Bu, dulu, kan saya belum menjadi guru nggih, Bu. Akhirnya laptopnya rusak, Bu. Nah, sampai saat ini saya belum punya laptop. Kendala pertama karena peralatan. Kemudian yang kedua, karena itu tadi tidak ada yang mengajari saya seperti itu, Bu. Nah, untuk rencana Nggih. berikutnya, saya memanfaatkan fasilitas dari sekolah, Bu Silvi. Di sekolahan saya kan Nggih. ada banyak komputer nggih, Bu, itu ada di lab Nggih. komputer. Nah, pada Nggih. disitulah saya itu, Bu, mencoba izin dengan kepala sekolah maupun ketua labnya nggih, Bu. Untuk berkenan Iya. meminjamkan komputer, nggak saya bawa pulang tapi, Bu, tapi saya Oh gitu, nggih nggih nggih. ya, kalau dibawa pulang nggak boleh, Iya. Bu. Saya Oh gitu pakai ya Bu ya? Iya belajar iya. iya, saya pakai Iya. belajar di sekolah. Nah, ini saya membuat jadwal, Bu. Jadwalnya kan saya juga ngajar, nggak mungkin saya ngajar anak, kemudian saya tinggali tugas, saya belajar komputer di lab kan nggak mungkin nggih, Bu. Saya siasati, Nggih. Bu, pokoknya dalam 1 minggu itu saya harus pegang komputer. Soalnya di sini kan permasalahan saya tentang IT nggih, Bu. Kalau ndak Nggih. terbiasa, otomatis kan susah nggih, Bu, untuk bisa. Nggih nggih. Harus itu Nggih, iya Bu. megang, belajar dalam waktu itu. Makanya terus saya Iya. minta nopo, izin dengan sekolahan untuk memakai komputer seperti itu. Jadi di sini selain saya memanfaatkan fasilitas sekolahan yang sudah diberikan, saya juga meminta tolong, Bu, minta bantuan rekan guru saya. Nggih. Kebetulan ada yang IT-nya sudah bagus nggih, Bu, menurut saya. Dia juga Nggih. saya lihat sudah menerapkan pembelajaran yang inovatif menggunakan IT, seperti apa, Bu, melakukan presentasi menggunakan PowerPoint, kemudian juga ada yang membuat game pakai apa, pakai PowerPoint seperti itu. Terus kemudian selanjutnya nggih, Bu, mensiasati selain laptop, saya kan juga apa, Bu, kolaborasi nggih, Bu, minta tolong ke rekan, yang ketiga itu saya dikasih tahu sama rekan saya, ada banyak-banyak aplikasi yang bisa apa, Bu, buka lewat HP, nggih. Misalnya Canva seperti itu. Saya nyoba presentasi pertama itu pakai Canva, saya utak-utak di HP, Bu. Terus saya mau presentasinya baru pinjam Iya. laptop punyanya sekolahan dan LCD punya sekolahan, seperti itu. Terus tindakan Mmm. aksi selanjutnya itu saya menggunakan itu, Bu, latihan mandiri, otodidak, Bu. Kebetulan modal saya kan HP nggih, Bu. HP saya lihat di YouTube, Bu, Nggih. paling jelas kan di YouTube nggih, Bu. Di situ dipaparkan cara-caranya Iya. gimana. Jadi saya melihat, memahami, kalau enggak gitu saya bukanya itu juga di sekolahan, Bu. Pas ada komputer, saya lihat YouTube dipadu sama YouTube, itu juga ternyata berhasil sekali, Bu.
Terus kalau ada pelatihan nggih, Bu, pelatihan-pelatihan yang diadakan yang berbau tentang teknologi, saya juga ikut. Itu, Bu, rencana saya, rencana pindahan saya. Oh ya, wah, bagus sekali ya Bu Nani ya rencananya Bu Nani ini. Saya sependapat dengan Bu Nani. Jadi intinya itu dengan memotivasi diri kita sendiri ya Bu ya. Bu. Jadi supaya kita itu bisa belajar mandiri, belajar dari rekan sejawat dan juga belajar dari prasarana yang ada ya Bu ya di sekolah. Tadi Bu Nani bercerita seperti itu nggih Bu nggih. Nggih. Nah, Bu Nani, nah untuk apa Bu? Misalkan keterbatasan Bu Nani dalam menggunakan IT itu apa Bu? Kalau di sekolah tadi kan sudah disebutkan tadi nggih Bu nggih. Jadi Iya. menggunakan komputer di sekolah. Berarti keterbatasannya tadi selain laptopnya Bu Nani yang tidak punya laptop, jadi apalagi Bu selain itu? Keterbatasannya selain itu nggih itu, Bu, karena saya ndak punya kan jadi saya ndak bisa nggih, Bu, skill ya, skill atau Oke. kemampuan gitu. Saya itu bisanya cuma sebatas dulu ya, Bu, waktu kuliah kan ada Microsoft Iya. Excel, Word, ngoten saya bisa, tapi kalau untuk era-era digital baru-baru ini saya belum bisa mengikuti, tetapi saya memiliki kemauan mau belajar seperti itu, Bu. Oh, seperti itu nggih, Bu, nggih. Jadi kemampuan untuk belajar dan juga memotivasi diri ya, Bu, ya. Belajar dari apa yang ada Mhm. di sekitar. Bagus sekali, Bu Nani. Saya setuju sekali dengan pendapat Bu Nani. Nah, untuk merealisasikannya itu kira-kira kapan Bu Nani akan dilakukan, Bu? Untuk pembelajarannya yang menggunakan IT itu. Iya, Bu Silvi. Jadi seperti ini nggih, Bu, momen-momen liburan ini itu Oke. apa, Bu, ada suatu waktu yang bisa saya manfaatkan. Di sini kan jedanya banyak sekali nggih, Bu, sehingga saya tidak terganggu pada jam pelajaran. Saya mencoba mencari-cari cara seperti teman saya. Waktu itu saya bertanya, Bu, "Pak, tadi kelihatannya di pembelajaran jenengan kok aktif banget toh, pakai model apa?" "Oh, saya pakai permainan, Bu, permainan apa?" "Puzzle, Bu," seperti itu. "Loh, kok bisa membuat kotak-kotak seperti itu caranya jenengan ngotak-ngotaki ngoten, Pak? Terus ditulis kalimat, lak mengki terus difotokopi ngoten?" "Enggak, Bu, pakai aplikasi." Lah terus kemudian saya dikasih tahu, "Oh, Iya. aplikasinya seperti ini, Bu Nani." Itu saya terapkan di waktu liburan seperti ini. Wah, saya penasaran. Oh, Kemarin gitu. saya Nggih, nggih. Bapak ini menggunakan aplikasi Puzzle Maker katanya ngoten, Bu. Terus saya searching, oh Puzzle Maker ternyata mudah sekali, Bu, Livi. Oh gitu nggih, Bu, nggih. Jadi dari rekan sejawat juga belajar belajar kemudian diterapkan gitu nggih, Bu, nggih. Bagus sekali, Bu, nggih. Ya, rekan Nah, sejawat saya itu banyak membantu, Bu Silvi. Malah kadang iya. umurnya itu lebih muda dari saya, Bu Silvi. Tapi sangat membantu Oh, sekali. nggih, nggih. Ya, Oke. Nah, Bu Nani mengenai kurang latihan tadi, kan Bu Nani juga cerita. Nah, untuk kurang latihan tadi Bu Nani itu kira-kira bisa menambah latihannya itu dengan cara apa, Bu? Bagaimana caranya? cara menambah latihannya melalui jam-jam waktu luang saya nggih, Bu. Ya maklum nggih, Bu, nggih, Oke. soalnya saya nggih sudah ibu rumah tangga, Oke. jadi harus pintar-pintar membagi waktu luang, terutama saya itu, Bu, Ya. saya prioritaskan yang aplikasi yang bisa dibuka di HP. Ya. Jadi kan itu saya bisa latihan di rumah, seperti itu. Oh gitu, nggih nggih. Iya, Berarti kan belajar di rumah ya, Bu, ya, dengan menggunakan waktu-waktu luangnya Bu Nani nggih, Bu, nggih? betul sekali, Bu Silvi. Iya. Nah, Bu, saya kira itu sudah bagus sekali ya, Bu, ya, Bu Nani dalam menerapkannya untuk mengembangkan IT ya, pada diri Bu Nani dan juga nanti bisa mengaplikasikannya di pembelajaran Bu Nani. Nah, kira-kira Bu, di sini apa untuk tadi Ibu meminta bantuan teman atau rekan kerja, bagaimana cara Bu Nani mensiasati agar tidak mengganggu pekerjaan dari teman Ibu tadi atau pekerjaan Ibu sendiri? Iya. Jadi begini, Bu Silvi, saya sebelumnya, sebelum kita latihan, itu saya biasanya ngabarin dulu, Bu, bisa lewat WA atau secara langsung. Misal
Secara langsung ya, Bu, Secara "Kak, langsung ya, masih Bu. ada waktu Pak, luang nggih. nggak, Kak?" Uang Pak. "Luang napa, Bu?" Uang napa, "Itu Bu?" saya minta Itu ajarin saya lah, Pak, minta saya mau kerja ajarin ini apa, ini." ini. Saya tanya dulu, Bu, Saya tanya "Apa dulu, Bu, kesulitan saya?" apa Ngoten. kesulitan saya, ngoten. Itu baru kita Baru kita mendekati kapan kita mendekati bertemu, kapan jam kita berapa, bertemu. ngoten. Oh, gitu nggih, Bu, nggih. Iya, Nah, jadi di waktu-waktu luang beliau, jadi Ibu Nani ini bertanya dulu ya, Bu, ya, kapan iya, beliaunya ada waktu seperti itu ya, Bu, supaya tidak mengganggu pekerjaannya beliau nggih, Bu, nggih, atau teman Ibu itu nggih, dan juga Bu Nani juga mencari waktu luangnya Bu Nani sendiri, kemudian mencocokkannya nggih, Bu, nggih, supaya iya, tidak mengganggu. Begitu ya, Bu, ya, tadi ya? betul Nah, sekali, Bu menurut saya Sylvie. itu bagus sekali Bu Nani, rencana Bu Nani itu sudah bagus dan mudah-mudahan nanti bisa berhasil ya, Bu, ya. Bu Nani juga bisa Amin, Bu. meningkatkan kemampuan IT-nya dan kemudian mengintegrasikannya ke pembelajaran Bu Nani di kelas supaya seperti teman-teman yang lainnya ya, Bu, ya, pembelajarannya menjadi lebih menarik dengan menggunakan IT dan juga lebih mudah dalam pekerjaannya nggih, Bu, nggih. Betul. Nah, Bu Nani kira-kira setelah pembicaraan kita tadi, apa yang Ibu Nani rasakan sekarang? Perasaan saya Perasaan saya lega nggih, Bu. bukan gitu, Kita sharing, rasanya bebannya itu rasanya berkurang. berkurang. Ya, terus saya Ya, juga terus saya juga setelah Bu setelah Sylvie bertanya tadi, Silvi saya bertanya tadi, menemukan beberapa saya ide-ide beberapa baru nggih, ide Bu. Ibu. Oke. Contohnya itu tadi, Contohnya tadi, banyak hal yang bisa saya banyak hal yang bisa manfaatkan saya manfaatkan dalam dalam segi potensi saya. potensi saya. Ya, kemudian itu, Ya, Bu, kemudian itu Bu, meminjam dalam laptop laptop sekolah atau sekolah komputer atau komputer dan minta tolong rekan tolong kerja, rekan kerja melatih diri sendiri melatih diri sendiri otodidak, otodidak dan mengikuti dan mengikuti pelatihan-pelatihan. pelatihan-pelatihan. Jadi sekarang perasaannya Bu Nani sudah lega ya, Bu, ya? Karena Lega, bisa senang. iya, senang ya, Bu, ya, bisa mengungkapkan perasaan dan unek-uneknya ya, Bu, ya. Berarti Betul, ini Bu. sudah ketemu solusinya ya, Bu Nani, ya? Iya, Iya. Atau mungkin Bu Nani ingin bercerita lagi? saya kira cukup, Bu. Saya kira Nanti cukup, saya Bu. terapkan dulu nggih, Bu. Menerapkan dulu nggih, Bu. Oh, nggih, Bu, semangat nggih, Bu, nggih. Kita Iya, belajar bersama-sama ya, Bu, ya. Tetap iya, semangat Bu. Bu Nani, semoga berhasil dengan apa yang diinginkan oleh Bu Nani. Berarti kita akhiri dulu pembicaraan kita pada hari ini ya, Bu, ya. Iya, Bu Sylvie, terima Iya, Bu kasih sekali, Siti, Bu, terima sudah kasih sekali membantu Bu saya. sudah membantu saya. Iya, sama-sama Bu Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.